Hai pemirsa, selamat pagi dan berjumpa kembali dalam program Sapa Kaltim. Tentunya dengan saya Eka Ima Sastika Simanjunta. Dan hari ini pembahasan kita sangat menarik, tentunya dengan kedatangan tamu yang sangat menarik dan spesial juga nih saudara. Oleh karena itu, kita ingin membahas sesuatu nih. Sebagaimana saudara tahu bahwa bahasa itu adalah identitas sebuah bangsa. Bukan hanya sekedar percakapan yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan di dalam bahasa itu terdapat perjuangan masyarakat atau bangsa Indonesia untuk bisa mendapatkan identitas bangsa kita itu, yaitu bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan bertanya nih kepada mahasiswa asing, bagaimana perspektif mereka tentang bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu pemirsa, tetap untuk menyaksikan tayangan Sapa Kaltim bersama dengan saya Eka dan juga dengan dua tamu spesial kita ini. Hai, halo. Halo Kak. Halo Eka. Oke, tentunya saudara di rumah, pemirsa di rumah nih tidak tahu nih dengan kalian berdua ya. Jadi seperti kata pepatah di Indonesia nih ya, tak kenal maka tak sayang. Boleh ya? Oleh karena itu, kalian boleh kenalan dulu sama saudara yang ada di rumah terkait nama kalian dan kalian berasal dari negara mana nih. Silahkan. Dilihat mungkin Franci. Selamat sore, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera. Nama saya Franci, saya asal negara Polandia. Selamat sore semuanya. Nama saya Ramana Citwera Rustina Arjen, bisa dipanggil Tiana. Saya berasal dari Madagaskar, Afrika. Oke, kalau lihat nih ya, kalian seperti bahasa Indonesianya udah lancar sekali ya. Ya, oleh karena itu aku mau nanya nih sama kalian berdua. Kenapa sih kalian itu memilih bahasa Indonesia? Kenapa kalian pengen belajar bahasa Indonesia? Dan apa yang membuat kalian tertarik nih dengan Indonesia? Kan kalian tahu bahasa dunia itu banyak, tapi kenapa pilihnya bahasa Indonesia? Boleh, Franci, jelaskan kepada pemirsa di rumah, saudara di rumah, Jadi kenapa? saya pilih bahasa Indonesia karena saya sudah lebih dari 7 tahun tertarik Indonesia dan mendalami pengetahuan saya tentang Indonesia. Yang membuat saya umumnya tertarik Indonesia bukan hanya bahasa tapi seluruh negara dan budaya itu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat aneka ragam dan sangat berbeda daripada Polandia. Polandia tidak memiliki sebanyaknya suku bangsa Indonesia. Oke, jadi alasan Franci karena di Indonesia itu punya suku bangsa yang banyak yang kaya, Franci sangat tertarik dengan negara Indonesia ini Juga ya. Indonesia negara yang sangat indah Sangat dan memiliki indah. sejarah yang sangat kaya. Sejarah yang sangat kaya. Oh, berarti Franci sangat mengkulik sejarah di Indonesia ini ya, Franci ya? Iya, benar. Sejarah apa itu yang Franci tahu tentang Indonesia? Boleh jelaskan kepada pemirsa? Sebutkan saja sejarah apa yang Franci kulik dari negara Indonesia. Periode sejarah Indonesia yang paling menarik bagi saya itu periode perjuangan dan Orde Lama. Orde Tapi Lama. saya juga tahu tentang sejarah masa penjajahan Belanda serta masa sebelumnya masa Majapahit, Wah. Sriwijaya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sebelum datangnya agama Islam. Sejarah Indonesia bahkan lebih lama daripada sejarah Polandia karena negara Polandia pertama kali munculnya hanya pada mulai abad ke-10. Oke, sejarah di Indonesia tuh sangat kaya ya, Franci. Iya. Ya, makanya Franci sangat tertarik juga salah satunya itu ya. Iya. Untuk mau belajar bahasa Indonesia supaya bisa masuk ke dalam sejarah-sejarahnya itu ya. Oke, kalau Tiana gimana nih kalau Tiana? Kalau tentang saya, dulu saya sudah tahu tentang Indonesia karena sudah banyak orang dari Madagaskar sudah tinggal di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sudah terkenal di Madagaskar. Jadi saya ingin tahu seperti apa pembacanya, seperti apa ketika saya menggunakan bahasa Indonesia. Karena ada kata yang mirip dengan bahasa dari Madagaskar. Jadi saya ingin tahu dan saya ingin belajar tentang bahasa Indonesia. Oke, kan kalian nih belajar bahasa Indonesia. Nah, belajarnya itu di mana? Awalnya tuh gimana kalian bisa belajar bahasa Indonesia ini? Apa yang membuat kalian bisa belajar Indonesia? Oke, boleh diceritakan Franci dan Tiana? Jadi pertama kali saya mulai belajar bahasa Indonesia menggunakan apli, tapi nanti saya masuk jurusan linguistik bahasa Indonesia di Universitas Adam Mickiewicz di kota Poznań di Polandia, di mana saya belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun dan wisuda S1 jurusan bahasa Indonesia.
Sedangkan saya ikuti program pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di Universitas Mula Warman di sini di Samarinda. Kalau Tiana gimana? Kalau saya di Madagaskar sudah ada embasi Indonesia, jadi saya sudah belajar tentang bahasa Indonesia sedikit di sana. Tapi ada beasiswa namanya Dharma Siswa. Jadi saya ikut beasiswa itu untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi saya pilih Universitas Mula Warman untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi saya DIPA di Universitas Mula Warman Oke, di Samarinda. di Samarinda. Ya. Oke, thank you Tiana dan Franci ya. Lalu sebelum ke Indonesia tentunya kan kalian punya ekspektasi tuh ya atau bayangan tentang negara ini. Apakah ada perbedaan dari ekspektasi dengan realita yang kalian alami di Indonesia? Boleh Tiana dulu dong. Ceritakan kepada saudara yang ada di rumah. Kalau tentang saya tidak ada perbedaannya, sama aja tentang tentang makanannya sudah ada banyak jenis-jenis. Saya sudah pikir tentang itu, mungkin di Indonesia itu ada banyak makanan dan terutama tentang Indomie. Karena saya suka sekali Indomie, sudah di Madagaskar saya makan Indomie. Jadi saya ini tahu apa ada rasa lainnya tentang. Jadi sudah tidak ada perbedaannya, sama aja. Oh, berarti waktu di Indonesia Tiana agak kaget gitu ya kalau ternyata Indomie banyak ya varian rasanya banyak, ya? Iya. Apa? Saya sudah coba semua Indomie di Indonesia. Dan rasanya bagaimana? Lebih enak yang ada di Indonesia atau yang di Madagaskar? Lebih enak di Indonesia karena dari sini. Oke, kalau Branci gimana nih Branci? Yang saya membayangkan ternyata tidak terlalu berbeda daripada nyata. Karena saya sudah lama belajar tentang Indonesia, ekspektasi saya kurang lebih sesuai realitas. Yang mungkin sedikit berbeda itu bahwa di sini ada perbedaan dari budaya dan kehidupan sehari-hari yang ada di Jawa. Karena kebanyakan orang asing termasuk saya ketika belajar tentang Indonesia dan mendapat informasi tentang kehidupan sehari-hari di Indonesia itu sebanyaknya tentang Jawa. Oke, oleh karena ini pemirsa tahan dulu, nanti kita akan lebih banyak lagi berbincang dengan dua tamu spesial kita ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Hai saudara, berjumpa kembali dengan saya Eka dan Franci dan Tiana dalam Sapa Kaltim dan tentunya dalam pembahasan perspektif bahasa Indonesia dari mahasiswa asing. Oke, lanjut lagi nih, kita ingin berbincang mengenai bagaimana sih pengalaman pertama kalian itu berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia. Apakah ada juga pengalaman yang mengejutkan atau unik yang kalian dapatkan selama tinggal atau pertama kali ada di Indonesia? Boleh disampaikan kepada pemirsa di rumah. Kalau yang saya punya banyak dan yang saya ingat sampai sekarang dan menurut saya lucu banget karena ketika saya menggunakan dan pesan Gojek atau Gokar, mereka itu tanya saya itu orang Papua atau orang Bule. jadi saya bilang saya itu tidak dari Indonesia, tapi saya dapat mempelajari dari hal itu. Jadi mungkin saya dari luar negeri, tapi mereka merasa saya seperti orang di Indonesia. Jadi mereka tertarik dengan saya dan mereka tanya. Jadi ini lucu banget untuk saya. Dan saya senang sekali karena mungkin tidak ada perbedaannya mungkin dari luar negeri, dari orang yang berasal dari Indonesia. Iya, karena Indonesia mungkin sangat beragam ya Tiana ya, dari semua jenis ras kulit itu semua ada di Indonesia, makanya mereka menganggap bahwa kamu orang Papua. Tapi Tiana senang dianggap orang Papua? Senang. Iya. Oke, kalau dari Franci bagaimana nih Franci? Karena bahasa Indonesia saya sudah kurang lebih lancar dan sudah lancar ketika saya baru saja tiba ke Indonesia. Ketika saya menelepon seseorang,
mereka sering pikir saya orang Indonesia. Oh ya? Misalnya ketika saya pergi beli motor, si penjual terkejut saya orang bule. Karena ketika saya menelepon dia pikir saya orang Indonesia. Wow. Juga ketika orang Indonesia menulis atau menelepon saya sebelum melihat saya secara langsung, mereka pikir saya perempuan karena saya memiliki nama keluarga Głogowski yang huruf akhirnya huruf I. Dalam bahasa Polandia, nama keluarga memiliki jenis kelamin. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, huruf akhir I itu biasanya untuk perempuan. Misalnya kata pramugari. Itu kata yang memiliki jenis kelamin perempuan. Dalam bahasa Polandia justru sebaliknya. Oh, oke. Seperti itu. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa kata atau ungkapan bahasa Indonesia yang pertama kalian ingin pelajari dan mengapa? Ungkapan pertama kali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin boleh Franci. Mungkin lucunya salah satu kosakata yang saya pertama pelajari itu kosakata yang terkait dengan kemiliteran. Karena saya tertarik sejarah, maka itu tema yang saya ingin muncul. Oke. Karena Franci tertarik dengan sejarah dan juga kemiliteran di Indonesia ya? Iya. Apa itu kata-katanya Franci? Misalnya yang ngobrol dengan saya sering mengamati saya menggunakan pola-pola kata seperti siap jelas, siap bisa, siap sanggup. Oke. Mohon izin. Mohon izin. Oke, iya sih Begitu benar loh. banget. Itu kata-kata dari militer yang ada di Indonesia ya, bahasa militer kalau kami bilangnya. Oke, siap Franci. Terima kasih untuk penyampaiannya. Oleh karena itu siap, kita akan berlanjut ke Tiana. Oke, kalau Tiana bagaimana Tiana? Kalau saya, salah satu kata yang saya suka dan membuat saya kuat sampai sekarang itu semangat. Kata semangat. Semangat. Ya, karena mungkin saya dapat pelajari dari kata itu. Mungkin dulu saya nggak mau belajar atau seperti itu. Tapi saya datang di Indonesia, semua orang itu bilang semangat. Jadi saya tetap semangat untuk mau belajar lebih baik dan lebih banyak lagi. Oke, jadi pertama kali Tiana itu mendengar dari masyarakat Indonesia Ya, bilang semangat ya semangat, belajar ya. bahasa Indonesia di sini. Makanya Tiana jadi merasa itu adalah bahasa yang menarik ya. Kata semangat ini, kata ungkapan yang menarik buat Tiana. Oke, siap dan semangat ya untuk kalian berdua. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa budaya yang kalian sukai dari Indonesia? Mungkin yang saya paling sukai di sini itu bahwa orang Indonesia saling peduli dan saling membantu. Orang Indonesia memiliki rasa komunitas yang sangat kuat dan juga saling membantu dalam keluarga atau dalam komunitas penghuni suatu perumahan atau suatu desa. Oke, Franci dan Tiana setelah beberapa waktu nih di Indonesia, pastinya nih ada budaya yang kalian tahu. Oleh karena itu, budaya apa yang kalian sukai dari masyarakat dan di Indonesia ini? Boleh dari Franci dulu. Budaya yang saya paling sukai di Indonesia itu bahwa orang Indonesia memiliki semangat gotong royong, bahwa orang Indonesia saling membantu dan saling berpeduli. Dan juga keluarga di Indonesia sangat penting. Biasanya keluarga di sini sangat besar dan sangat ingin membantu. Bener sih, bener banget ya. Masyarakat Indonesia tuh saling peduli satu sama lain ya. Walaupun kamu tidak dikenal, tapi kita tetap peduli ya. Iya. Bener banget. Kalau dari Tiana gimana? Kalau dari saya, yang salah satu saya suka dan mungkin menurut saya unik ketika mungkin mau keluar atau mau tinggal orang tua harus salim itu. Mungkin menurut saya ini unik karena karena harus Sopan ya. harus sopan orang tua untuk mau Izin. untuk mau pergi keluar kemana-mana. Dan yang kata teman saya yang tadi, dia juga bilang masyarakat di Indonesia itu suka membantu. Oke, kalau secara budaya yang kalian lihat, ya misalnya kayak
tarian dan lagu-lagu dari adat-adat. Tadi kan Franci menjelaskan bahwa kita tuh beragam ya masyarakat Indonesia. Nah, kalau menurut Franci gimana? Kalau budaya secara kultur atau kekayaan? Saya Ya. sangat mencintai suara alat musik sape. Sape. Sape yaitu alat musik yang tentu saja khas Kalimantan. Mm-mm. Saya suka mendengarnya karena suara melodi sape membuat saya tenang, membuat saya merasa santai. Iya. Kalau dilihat dari sape ini, Franci bisa tahu sebegitunya tentang sape, berarti Franci sangat suka dengan budaya atau adat Dayak ya? Iya, tentu saja. Ah. Yang membuat saya tertarik ke Indonesia, pertama-tamanya itu buku tentang budaya suku Dayak yang ditulis oleh seorang ilmuwan Polandia yang juga mantan anggota Dharma Siswa. Oh. Apa yang kamu suka dari Dayak? Kalau begitu, selain Mungkin sape. budaya Dayak sangat berbeda daripada budaya yang ada di kota-kota di Kalimantan maupun yang ada di Jawa. Orang Dayak suka berpesta. Orang Dayak itu memiliki budaya seorang prajurit. Benar. Memang suku Dayak memang salah satu suku yang tertua atau memang suku asli dari masyarakat Kalimantan Timur. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang menurut kalian keunikan dari bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa lain? Nah, mungkin Tiana, kalau boleh tahu Tiana belajar bahasa apa aja selain bahasa Indonesia? Saya sudah belajar bahasa Jerman, Bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan sekarang saya belajar bahasa Indonesia. Oke, kan ada banyak bahasa tuh Tiana. Lalu kenapa? Apa yang membuat Tiana merasa unik dengan bahasa Indonesia? Kalau yang merasa unik bahasa Indonesia itu, kalau saya sudah belajar tentang bahasa Jerman, tapi kalau bahasa Indonesia itu cara pembacanya, cara berbicaranya beda. Jadi cara pembaca katanya itu beda sekali, tidak ada yang sama. Dan dan dalam tata bahasanya juga ada berbedanya. Saya sangat suka tentang materi tata bahasa karena itu penting kalau mau berbicara dengan orang dari Indonesia, terutama dengan orang tua di Indonesia karena harus formal kalau berbicara dengan orang tua dari Indonesia. Jadi tata bahasanya juga berbeda sekali. Ada imbuhan seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris mungkin ada, tapi berbeda sekali. Iya, benar banget ya. Itulah salah satu keunikan dari bahasa Indonesia ya. Ada bahasa formal dan bahasa informal, di mana bahasa ini kita arahkan oleh masing-masing orang ya. Tidak semua bahasa formal itu cocok untuk anak-anak seperti kita ya. Bahasa formal ya kita tujukan kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita supaya untuk menghargai mereka. Tapi tahan dulu Tiana dan juga Franci, kita akan mengkulik lagi terkait perspektif kalian tentang bahasa Indonesia. Tapi oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Hai pemirsa, kembali berjumpa kembali dengan saya Eka dan juga Franci dan Tiana dalam Sapa Kaltim. Lanjut lagi ya, kita berbincang tentang perspektif kalian tentang bahasa Indonesia nih. Nah, kalau boleh tahu, Franci, kamu belajar bahasa apa aja? Tadi kan Tiana udah menjelaskan nih. Kalau dari Franci, udah belajar bahasa Saya apa aja? sudah pernah belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Itu sudah sejak zaman TK. Oke. Saya juga belajar bahasa Rusia. Saya kurang lebih lancar dalam bahasa Rusia. Mungkin sesamanya bahasa Indonesia. Oke. Saya juga pernah belajar Spanyol, Jepang, dan Tionghoa, tapi saya tidak lancar. Oke, tapi Franci pernah belajar ya tentang bahasa tersebut? Iya, pernah ada pengalaman pelajaran. Oke, ada 5 bahasa nih Franci, tambah 1 bahasa Indonesia. Nah, kalau begitu, apa tantangan dalam belajar bahasa Indonesia? Apa yang membuat bahasa ini lebih sulit atau lebih mudah dibandingkan kelima bahasa yang tadi Franci udah pelajari? Tantangan yang utama yang saya pernah mengalami dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih sesama si Tiana. Saya sulit mengganti antara bahasa formal dan bahasa sehari-hari. Ketika saya pertama kali tiba ke Samarinda,
para dosen saya bilang bahasa saya terlalu formal, saya harus lebih banyak ngobrol. Sedangkan sekarang itu sebaliknya, saya terlalu banyak ngobrol dan mulai lupa cara penggunaan bahasa resmi. Oke. Kalau dalam bahasa Polandia tidak ada begitu. Mungkin itu alasan saya sulit dengan ciri dari bahasa Indonesia itu. Oke, sebenarnya bahasa Indonesia tidak ada aturan bahwa, oh kamu harus bahasa formal banget nih, harus bahasa informal, tapi memang sebaik-baiknya disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Benar banget, Franci. Ya, itu salah satu hal menarik tentang bahasa Indonesia ya. Lalu, pertanyaan selanjutnya nih untuk Tiana. Kan Tiana tadi sudah menjelaskan bahwa di negara Tiana, bahasa Indonesia itu banyak dipelajari oleh masyarakat Madagaskar. Oleh karena itu, apa sih Tiana yang bisa membuat bahasa Indonesia ini bisa lebih populer lagi? Apakah ada kemungkinan bahasa Indonesia bisa populer di Madagaskar? Ya, ada kemungkinan mungkin nanti bahasa Indonesia sangat terkenal di Madagaskar. Karena saya sudah jelaskan, sudah bilang yang dulu banyak orang yang dari Madagaskar sudah berasal tinggal di Indonesia. Sudah banyak, mungkin lebih dari 100 orang dari Madagaskar sudah tinggal di sini. Jadi mungkin ketika mereka mau pulang ke Madagaskar, mungkin kami yang dapat beasiswa untuk belajar bahasa Indonesia mungkin membuka jalan atau acara untuk mau menjelaskan lebih banyak tentang bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu sangat menarik, unik, dan mudah dipelajari. Oke. Thank you, Tiana. Kalau dari Franci sendiri, apakah Franci merasa bahwa bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional di masa depan? Jika iya, mengapa tuh Franci? Tentu saja bisa. Indonesia itu negara yang sangat besar dan yang sangat luas dan yang memiliki peran dalam ekonomi dunia yang makin menjadi lebih besar tahun per tahun. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang lancar dan perkenalan dengan budaya Indonesia akan menjadi skill yang sangat dicari di pasar kerja dalam negeri maupun internasional. Ketika ekonomi Indonesia masih makin berkembang, juga yang makin berkembang itu peran bahasa Indonesia di dunia internasional. Oke, karena kita masyarakat yang besar, berarti kemungkinan ada ya, apalagi dalam aspek ekonomi Indonesia cukup besar ya, Franci ya. Berarti ada kemungkinan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional, begitu? Iya. Oke. Tadi kan kalian berdua menjelaskan bahwa kalian tuh dari BIPA atau dari program beasiswa dan mahasiswa, dan kalian saat ini dinaungi oleh BIPA Unmul yang dinaungi oleh UPT Layanan Internasional Universitas Mula Warman. Kalau begitu boleh dong diceritakan kepada saudara yang ada di rumah pengalaman kalian belajar di BIPA Unmul itu bagaimana sih? Boleh dari Tiana dulu. Kalau saya punya banyak pengalaman seperti BIPA di Universitas Mula Warman di Samarinda, yang terutama adalah saya bisa bertemu dengan orang dari luar negeri seperti teman saya ini, Franci dari Polandia, dan teman saya juga ada dari Thailand. Jadi saya bisa dapat saya bisa dapat juga seperti apa budaya di negara mereka juga. Saya bisa dapat teman juga dan bisa bisa share apa yang mereka tahu. Mereka bisa share untuk saya, karena mungkin saya pertama kali tiba di Indonesia, saya tidak bisa bahasa Indonesia, tapi ada yang sudah bisa ini. Ada salah satu teman saya ini mungkin sudah bisa bahasa Indonesia, sudah lancar karena dia sudah belajar bahasa Indonesia. Jadi saya bisa dapat dari dia apa yang saya harus pelajari. Ada kosakata seperti itu. Jadi pengalaman saya itu saya bisa dapat teman dan bisa dapat pengetahuan lebih banyak. Dan saya bisa juga bertemu dengan orang lain dan dengan orang dari Indonesia. Oke, thank you Diana. Kalau dari Franci, bagaimana pengalaman belajar bahasa Indonesia di BIPA Unmul? Boleh jelaskan kepada saudara yang ada di rumah. Pengalaman saya belajar bahasa Indonesia di BIPA
memang sangat baik. Saya sangat senang di sini saya ada kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia dari orang asli Indonesia dan berdiskusi tentang macam-macam tema yang berbeda saat kuliah. Itu sangat baik untuk perkembangan kosakata saya. Juga saya sangat senang dengan pembantuan yang diberikan saya oleh dosen dan staf UPTLI. Misalnya ketika saya sakit, mereka membantu saya mencari dokter. Jadi UPTLI berperan sangat besar dalam perkembangan kemampuan bahasa Indonesia saya, serta kuliah BIPA juga memiliki dampak besar bagi saya dan memperbolehkan saya mengembangkan bahasa Indonesia saya setiap hari. Oke, thank you Presiden Tiana. Oleh karena itu, kami, bukan lebih tepatnya aku ya, ingin tahu nih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada anak muda di Indonesia agar mereka lebih bangga untuk melestarikan bahasa Indonesia. Apa pesannya dari Tiana? Boleh Tiana. Dari saya, harus suka yang apa kalian punya, karena bahasa Indonesia itu mudah, dan karena sudah orang dari luar negeri, dari negara masing-masing sudah mau belajar khususnya bahasa Indonesia saja. Jadi harus suka yang mereka punya itu. Harus suka, karena menurut saya itu nggak bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia itu sudah bisa membuka jalan untuk saya bisa tinggal di Indonesia. Jadi harus suka yang mereka punya. Oke, kalau dari Franci bagaimana Franci? Kalau tentang pesan bagi pemuda Indonesia dari saya tentang bahasa, itu bahwa bahasa Indonesia harus dilestarikan dan harus tetap dikembangkan. Cara penggunaannya yang benar harus tetap dijaga, karena bahasa Indonesia itu salah satu dari ciri khas bangsa Indonesia dan salah satu dari bahan yang membuat suku-suku bangsa Indonesia jadi satu bangsa. Oke, thank you Franci dan Tiana. Itu saja perbincangan kita kali ini. Kita sudah membahas banyak banget tentang bahasa Indonesia menurut perspektif kalian. Dan semoga bahasa Indonesia selalu bisa dipelajari oleh masyarakat Indonesia, karena itu adalah milik kita, bahasa Indonesia. Dan itulah menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam ini dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya Eka Ima Sastika Simanjunta dengan Franci dan Tiana pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa Kaltim di episode berikut-berikutnya. Bye-bye.